warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama saya Nurul Mutia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisatriani, SPDI MPD. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pertama, masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, masalah-masalah siswa dalam tugas belajar. Sebelum kita mencari tahu apa masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sarana dan prasarana. Menurut ketentuan umum Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Contoh sarana pendidikan yaitu gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat-alat media pembelajaran. Sedangkan contoh prasarana antara lain halaman sekolah, taman, dan lapangan sekolah. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, keadaan geografis yang heterogen, sehingga sangat sulit untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI adalah bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Yang ketiga, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah siswa dalam tugas belajar. Yang pertama ada masalah intern belajar. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah kesulitan dalam belajar. Terdapat berbagai faktor intern dalam diri siswa yaitu pertama, sikap terhadap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Yang keempat, kemampuan mengolah bahan ajar. Yang kelima, kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi. Dan yang terakhir, rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah ekstern belajar. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat meningkat bila program pembelajaran disusun dengan baik. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut yaitu pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, serta kurikulum sekolah. Faktor-faktor penyebab masalah belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya prestasi belajar. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti suka berteriak-teriak di dalam kelas, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, atau minggat dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar terdiri dari dua macam, yakni faktor intern siswa. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kurang kemampuan psikofisik siswa. Dari segi kognitifnya, yaitu rendah kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Dari segi efektif, labilnya emosi dan sikap. Sedangkan dari segi psikomotor, terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran.
Selanjutnya, faktor ekstern siswa meliputi semua kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara kedua orang tua dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan sekitar atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, dan alat-alat pendukung sarana belajar yang berkualitas rendah. Selain faktor-faktor yang bersifat umum tersebut, ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antaranya, faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar, seperti disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, dan diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Namun, siswa yang mengalami sindrom-sindrom tersebut secara umum sebenarnya memiliki potensi IQ yang normal, bahkan diantaranya ada yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karenanya, kesulitan belajar siswa yang menderita sindrom-sindrom tersebut mungkin hanya disebabkan oleh adanya minimal brain dysfunction, yaitu gangguan ringan pada otak. Untuk memecahkan masalah-masalah belajar tersebut, baik masalah intern maupun ekstern, perlu adanya pengamatan terlebih dahulu. Prosedur dan langkah-langkah penanganan masalahnya yaitu: pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, identifikasi masalah. Dan yang terakhir, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.